Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11C dari kelompok cerita legenda Malin Kundang. Dan saya, Nailatul Hasna Mufida, yang berperan sebagai Ibu Malin Kundang. Dan saya, Yova Demerenata, berperan sebagai pedagang penjual di pasar. Dan saya, Atifah Fatumisa, berperan sebagai istri Malin Kundang. Dan saya Bagus Atifa sebagai penjual ikan. Dan saya Muhammad Taris Agustiaji sebagai anggota. Dan saya Ali Barudin sebagai Malin Kundang. Legenda Malin Kundang. Cerita ini terjadi di pesisir pantai Sumatera Barat pada zaman dahulu kala. Ada sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib ayahnya pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya, namanya Malin Kundang. Mengapa suamiku belum kembali? Pagi, Bu. Selamat pagi, Malin. Malin pun berpamitan kepada ibunya untuk pergi memancing. Mari suka makan ikan. Mari. Sejak kecil, ia sering membantu ibunya menangkap ikan sebagai makanan sehari-harinya. Ibu, aku mendapatkan ikan banyak dan besar-besar. Wah, aku akan memasakkan ikan pindang kesukaanmu. Wah, asik sekali. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan. Ia merasa kasihan pada ibunya yang selalu bekerja membanting tulang. Ia bertekad untuk pergi jauh demi membantu ibunya. Malin, apakah kau yakin hendak pergi merantau, nak? Doakan Malin sukses supaya bisa menyenangkan Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk mengembara. Sang ibu pun akhirnya melepaskan anak sematawayangnya itu. Kapten pun segera memanggil Malin. Malin, ayo kita berangkat sekarang. Bu, Pak Nakoda sudah memanggilku. Aku pamit berangkat dulu ya, Bu. Ah, iya, nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang membawa Malin pun mulai meninggalkan ibunya yang tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang tua. Hampir setiap hari, ia memandang laut memikirkan nasib Malin yang tak kunjung memberikan kabar. Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia tetap sehat. Waktu pun terus berjalan. Ibu Malin semakin tua, ia masih hidup sendiri. Malin juga tidak pernah memberikan kabar kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar. Wah, ikannya segar-segar sekali, Pak. Tentu saja, Bu. Silakan dibeli. Ikan segar, badan sehat. Wah, ikan segar. Dulu Malin suka sekali ikan pindang buatanku. Aku rindu dia. Dalam perjalanan pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Wah, itu kan Pak Nahkoda. Pak Nahkoda. Bagaimana kabar Malin, Pak? Ya, kini sudah berhasil, Bu. Ini sudah menjadi saudagar yang kaya. Kini dia sudah mempunyai seorang istri. Aku dengar esok dia juga akan berlayar ke sini. Wah, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin.
Aku telah memasakkan ikan pindang kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak. Pasti istri Malin juga suka. Akhirnya sang fajar pun menyingsing, hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Untuk masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin anakku, kau rupanya sudah tumbuh dewasa sekarang. Siapakah wanita rentang itu, Tuan? Dia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Tidak, kamu bukan ibuku. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Tapi Malin, anakku. Tidak. Udahlah. Ayo. Kita pulang. Kita sudah ke kamar wanita lah. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus menangis berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawat berubah menjadi durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika dia memang anakku, maka aku akan memaafkan. Tapi jika dia memang anakku, maka berikanlah keadilan. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin. Kapalnya mulai tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi sebuah pulau. Kemudian secara perlahan-lahan kapal Malin pun tenggelam. Tangan Malin pun berubah menjadi batu. Kini ia bersiku memohon ampun, namun terlambat. Seketika sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itulah adalah hukuman yang harus diterimanya karena ia durhaka kepada ibunya. Pesan moral, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibumu. Apa ini? Langsung digarap.